Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ahmad Yani MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu dan teman-teman yang kami banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang terdiri dari saya Siti Ruqayyah, ada Imatul Novitasari, Mahfud Hadi, dan Harisul Hanan. Di sini izinkan kami mempresentasikan materi bab 7 yaitu tentang penemuan kebenaran. Baik, di sini topik yang akan dibahas itu ada 5, yakni yang pertama yang akan dijelaskan oleh Saudara Harisul Hanan, topik yang kedua dan ketiga akan dijelaskan oleh Saudari Imatul Novitasari, topik yang keempat akan dijelaskan oleh saya sendiri Siti Ruqayyah, dan topik yang kelima akan dijelaskan oleh Saudara Mahfud Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi bab 7 tentang cara menemukan sebuah kebenaran. Cara menemukan sebuah kebenaran ini terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu cara menemukan sebuah kebenaran melalui cara ilmiah. Yang kedua adalah cara menemukan sebuah kebenaran melalui cara non-ilmiah. Nah, cara menemukan kebenaran melalui ilmiah ini cuma ada satu, yaitu cara menemukan sebuah kebenaran melalui penelitian ilmiah. Sedangkan yang non-ilmiah ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu cara menemukan sebuah kebenaran dengan tidak disengaja atau tidak direncanakan. Yang kedua adalah cara menemukan sebuah kebenaran melalui coba dan ralat atau dicoba-coba. Nah, yang ketiga adalah cara menemukan sebuah kebenaran melalui otoritas dan kewibawaan. Yang keempat atau yang terakhir adalah cara menemukan sebuah kebenaran melalui berpikir kreatif dan rasional. Saya akan menjelaskan tentang cara menemukan sebuah kebenaran melalui penelitian ilmiah atau yang tadi saya katakan penemuan secara ilmiah. Nah, caranya itu Anda itu harus melakukan penelitian terlebih dahulu. Yang artinya ketika ada sebuah kebenaran tapi Anda itu tidak melakukan penelitian terlebih dahulu, itu tidak bisa dikatakan penelitian atau kebenaran yang secara ilmiah. Nah, harusnya bagaimana? Baiknya Anda itu melakukan terlebih dahulu penelitian tentang manusia ataupun tentang makhluk yang lain, baru itu dicarilah kebenaran. Nah, setelah itu barulah bisa dikatakan kebenaran yang Anda dapat itu bisa dikatakan kebenaran ilmiah. Seperti itu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang cara menemukan sebuah kebenaran yang non-ilmiah. Yang pertama tadi saya menyebutkan bahwasanya cara menemukan sebuah kebenaran dengan tidak disengaja. Nah, seperti apa? Ketidakdisengajaan itulah yang dikatakan kunci dari sebuah kebenaran yang ditemukan. Contohnya, ketika seseorang itu tidak melakukan sesuatu atau melakukan hal tapi seperti biasanya atau tidak mencari sebuah kebenaran. Nah, di saat itulah kebetulan Anda itu menemukan sebuah kebenaran. Nah, seperti itu. Yang kedua adalah metode menemukan kebenaran melalui coba dan ralat. Nah, melalui coba dan ralat ini, metodenya itu memang ada sebuah pekerjaan atau sebuah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang mencarinya. Akan tetapi, berhasil atau tidaknya sebuah kebenaran yang dicari itu tidak menentu atau tidak dihiraukan seperti itu. Nah, atau dengan kata lain itu meskipun menemukannya ya nggak apa-apa, tidak menemukannya itu nggak apa-apa juga, seperti itu. Dan juga kegiatan seperti itu atau metode seperti ini tidak bisa dikatakan ilmiah, seperti itu. Yang ketiga, cara menemukan sebuah kebenaran melalui otoritas dan kewibawaan. Nah, ini sangat gampang, terutama dalam agama Islam. Nah, salah satu contohnya cara menemukan sebuah kebenaran melalui otoritas dan kewibawaan ini adalah pada zaman Nabi Muhammad
pada zaman Nabi Muhammad itu perkataan Nabi, kelakuan Nabi yang disetujui oleh Nabi itu dikatakan kebenaran yang mutlak, terutama dalam agama Islam. Kenapa? Nabi Muhammad itu memiliki kewibawaan dan otoritas yang sangat tinggi, seperti itu. Nah, yang terakhir atau yang nomor 4 yaitu cara menemukan sebuah kebenaran melalui berpikir kreatif dan rasional. Nah, berpikir kreatif dan rasional ini sering terjadi terhadap kita. Nah, salah satu contohnya kebenaran yang ditemukan. Nah, misalnya Anda itu memiliki suatu permasalahan yang sangat sulit untuk diselesaikan. Otomatis Anda itu memiliki dua opsi. Opsi pertama untuk ini, opsi kedua untuk ini. Nah, otomatis juga sampean itu atau Anda itu mengambil salah satu opsi tersebut meskipun opsi dua-duanya itu tidak menyelesaikan masalah Anda. Nah, seperti itu yang dikatakan berpikir kreatif dan rasional. Definisi kebenaran. Apa kebenaran itu? Kebenaran merupakan tema sentral di dalam ilmu filsafat. Secara umum, orang merasa bahwa tujuan pengetahuan adalah untuk mencapai kebenaran. Problematik mengenai kebenaran, seperti halnya problematik tentang pengetahuan yang merupakan masalah-masalah yang mengacu pada tumbuh dan berkembangnya dalam filsafat ilmu. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang ditulis oleh Purwadarminta ditemukan arti kebenaran yakni yang pertama, keadaan yang benar atau cocok dengan hal atau keadaan yang sesungguhnya. Misalnya, kebenaran berita ini masih saya saksikan. Kita harus berani membela kebenaran dan keadilan. Yang kedua, sesuatu yang benar atau sesungguh-sungguhnya ada, betul-betul demikian halnya, dan sebagainya. Misalnya, kebenaran-kebenaran yang diajarkan oleh agama. Dan yang ketiga, kejujuran atau kelurusan hati. Misalnya, tidak ada seorang pun sangsi akan kebaikan dan kebenaran hati. Yang keempat, selalu izin atau perkenanan, misalnya dengan kebenaran yang dipertuan. Dan yang terakhir, jalan kebetulan, misalnya penjahat itu dapat dipekuk dengan secara kebenaran saja. Jenis-jenis kebenaran. Menurut A.M.W. Pranarka pada tahun 1987, kebenaran dibagi menjadi 3 jenis kebenaran. Yang pertama, kebenaran epistemologikal, yang kedua, kebenaran ontologikal, dan yang ketiga, kebenaran semantikal. Apa kebenaran epistemologikal? Kebenaran epistemologikal adalah pengertian kebenaran dalam hubungannya dengan pengetahuan manusia. Kebenaran ontologikal adalah kebenaran sebagai sifat dasar yang melekat pada sesuatu yang ada ataupun diadakan. Apabila dihubungkan dengan kebenaran epistemologikal, kadang-kadang disebut juga kebenaran sebagai sifat dasar yang ada di dalam objek pengetahuan itu sendiri. Sedangkan kebenaran semantikal adalah kebenaran yang terdapat serta melekat di dalam tutur kata dan bahasa. Kebenaran semantikal ini disebut juga kebenaran moral atau veritas moralis, karena apakah tutur dan bahasa itu mengkhianati atau tidak terhadap kebenaran epistemologikal ataupun kebenaran ontologikal, tergantung kepada manusianya yang mempunyai kemerdekaan untuk menggunakan tutur kata ataupun bahasa itu. Apabila kebenaran epistemologikal terletak di dalam adanya kemanunggalan yang sesuai serasi terpadu antara apa yang dinyatakan oleh proses kognitif intelektual manusia dengan apa yang sesungguhnya ada di dalam objek yang disebut ethereal ray. Di dalam ethereal ray tersebut memang terkandung suatu sifat inteligibilitas dapat diketahui kebenarnya.
Selanjutnya yang D, sifat kebenaran. Sifat kebenaran merujuk pada karakteristik atau kualitas yang menentukan apakah suatu pernyataan atau informasi dapat dianggap benar. Sifat-sifat kebenaran ini melibatkan kriteria seperti kejelasan, ketepatan, dan kesesuaian dengan fakta atau realitas yang dapat diverifikasi. Menurut Abbas Hamami Mintareja pada tahun 1983, kata kebenaran dapat digunakan sebagai kata benda yang konkret maupun abstrak. Dalam konteks sifat kebenaran, konkret merujuk pada fakta atau keadaan yang dapat diukur atau diamati secara langsung, sementara abstrak mengacu pada konsep atau ide yang mungkin tidak dapat diukur atau diamati secara langsung. Contohnya pernyataan seperti air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius adalah konkret karena dapat diuji dan diamati. Sementara pernyataan seperti keadilan adalah nilai yang penting bersifat abstrak karena keadilan adalah konsep yang sulit diukur secara langsung. Kebenaran juga tidak dapat terlepas dari kualitas, sifat, hubungan, dan nilai itu sendiri. Maka, dengan adanya berbagai kategori tersebut, tidaklah berlebihan jika pada saatnya setiap subjek yang memiliki pengetahuan akan memiliki persepsi dan pengertian yang amat berbeda satu dengan yang lainnya. Berbagai kebenaran dalam tim dosen filsafat ilmu, Filsafat UGM Yogyakarta pada tahun 1996 dibedakan menjadi 3 hal yakni sebagai berikut. Yang pertama, kebenaran berkaitan dengan kualitas pengetahuan. Artinya, setiap pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang yang mengetahui suatu subjek dilihat dari jenis pengetahuan yang dibangun. Maksudnya, apakah pengetahuan itu berupa A. Pengetahuan biasa, B. Pengetahuan ilmiah, C. Pengetahuan filsafat, dan D. Kebenaran pengetahuan yang terkandung dalam pengetahuan agama. Yang A. Pengetahuan biasa. Pengetahuan seperti ini memiliki inti kebenaran yang sifatnya subjektif, artinya amat terikat pada subjek yang mengenal. Dengan demikian, pengetahuan tahap pertama ini memiliki sifat selalu benar. Yang B. Kebenaran yang terkandung dalam pengetahuan ilmiah bersifat relatif. Maksudnya, kandungan kebenaran dari jenis pengetahuan ilmiah selalu mendapatkan revisi, yaitu selalu diperkaya oleh hasil penemuan yang paling mutakhir. Dengan demikian, kebenaran dalam pengetahuan ilmiah selalu mengalami pembaruan sesuai dengan hasil penelitian yang paling akhir dan mendapatkan persetujuan para ilmuwan sejenis. Yang C. Pengetahuan filsafat, yaitu jenis pengetahuan yang mendekatkannya melalui metodologi pemikiran filsafat yang sifatnya mendasar dan menyeluruh dengan model pemikiran yang analitis, kritis, dan spekulatif. Yang D. Pengetahuan agama memiliki sifat dogmatis, artinya pernyataan dalam suatu agama selalu dihampiri oleh keyakinan yang telah tertentu, sehingga pernyataan dalam ayat kitab suci agama memiliki nilai kebenaran sesuai dengan keyakinan yang digunakan untuk memahaminya. Yang kedua, kebenaran dikaitkan dengan sifat atau karakteristik dari bagaimana cara atau dengan alat apakah seseorang membangun pengetahuannya. Apakah ia membangunnya dengan penginderaan, pikiran, atau dengan rasio, atau juga dengan keyakinan. Artinya, jika seseorang membangunnya melalui indera, pada saat ia membuktikan kebenaran pengetahuan harus melalui dengan indera juga. Begitu juga dengan cara yang lain. Seseorang tidak dapat membuktikan kandungan kebenaran yang dibangun oleh intuitif, dibuktikannya dengan cara lain, cara indrawi misalnya.
Yang ketiga, kebenaran yang dikaitkan atas ketergantungan terjadinya pengetahuan. Artinya, bagaimana relasi atau hubungan antara subjek dan objek? Manakah yang dominan untuk membangun pengetahuan? Subjekkah atau objek? Jika subjek yang berperan, maka jenis pengetahuan itu mengandung nilai kebenaran yang sifatnya subjektif. Artinya, nilai kebenaran dari pengetahuan yang dikandungnya amat tergantung pada subjek yang memiliki pengetahuan itu. Atau jika objek yang berperan, maka sifatnya objektif, seperti pengetahuan tentang alam atau ilmu-ilmu alam. Kehilafan. Kehilafan adalah kekeliruan atau kesalahan yang tidak disengaja yang bertentangan atau berlawanan dengan kebenaran. Dalam ilmu pengetahuan, kehilafan tersebut terjadi karena kesalahan pengambilan kesimpulan yang tidak runtut terhadap pengalaman-pengalaman yang telah terjadi di sekitar kita atau di sekeliling kita karena adanya praanggapan atau pernyataan yang sudah dianggap benar secara umum. Kehilafan ini ada dari pendapat Francis Bacon yang terkenal sejak tahun 1561 sampai 1627 dengan teorinya yang terkenal yang dinamakan idola. Idola tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Idola tetri atau sandiwara, yaitu sesuatu yang sering dilihat oleh seseorang atau selalu tampak dalam kehidupan sehari-hari dan lama-kelamaan dan tanpa kita sadari dan tanpa kita selidiki namun sudah dianggap benar. 2. Idola fori atau pasar, yaitu keadaan dalam pikiran seseorang yang menyebabkan pikirannya tidak berfungsi dengan baik karena orang tersebut hanya melihat sesuatu dari segi bentuk atau luarnya saja. 3. Idola spesius atau gua, yaitu suatu idola yang diakibatkan oleh individualitas manusia seolah-olah berada di dalam tempat yang gelap gulita seperti di dalam goa. Hal ini terjadi karena tidak didukung oleh lingkungan, pendidikan, dan karakter yang baik. Sehingga orang ini selalu terkungkung dan merenung dengan keterbatasan dirinya yang menyebabkan dirinya tidak memahami segala sesuatu dengan baik. 4. Idola tribus, yaitu idola yang diakibatkan oleh kodrat manusiawi sehingga orang yang terkena idola ini tidak dapat memahami apa yang dihadapinya. Meskipun itu dalam masalah, dia tidak tahu. Cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.